Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, tak kurang satu apapun, dan juga semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini kita masih melakukan pembelajaran daring karena situasinya saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Namun demikian, Bapak mengajak kepada kalian semua untuk tetap semangat belajar meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, Masyarakat Sejahtera Negara Kuat. Materi di kelas 6 semester 2 pembelajaran kelima. Adapun yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan IPA, mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas. Dilanjutkan dengan bahasa Indonesia, membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran kelima. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari teks tadi yang kita baca, kita bisa ambil kesimpulan bahwa masyarakat yang sejahtera itu akan mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus terlebih dahulu menjadi masyarakat yang sejahtera supaya bisa mengembangkan negara Indonesia lebih maju. Baik, selanjutnya kita akan melihat beberapa gambar, mengamati gambar. Nah, ini adalah gambar pertama yang kita lihat adalah kegiatan belajar anak-anak. Selanjutnya, gambar yang kedua, ini adalah gambar tentang keragaman agama yang ditunjukkan oleh anak-anak. Selanjutnya, gambar yang ketiga, ini adalah gambar tentang kegiatan petani yang sedang memanen hasil tani. Dan selanjutnya, gambar yang keempat adalah kegiatan sebuah keluarga yang sedang melakukan olahraga pagi. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan tentang kegiatan yang ada di lingkungan kita. Nah, selanjutnya, dari beberapa contoh gambar yang tadi kita lihat, menunjukkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Nah, kalian boleh mengungkapkan pendapatnya dalam sebuah kolom. Sebagai contoh, misalkan gambar tadi adalah gambar yang menunjukkan keadaan masyarakat sejahtera. Sebagai contoh, anak-anak yang belajar dengan nyaman, kemudian pertemanan yang tidak memandang suku dan agama, selanjutnya keluarga yang bisa berolahraga dan menghirup udara segar, serta tadi gambar para petani yang memanen hasil pertanian. Nah, gambar tadi menunjukkan bahwa masyarakat yang sejahtera, keadaan masyarakat yang sejahtera. Nah, itu gambar-gambar yang tadi kita lihat. Ada banyak jenis
gambar kegiatan yang menunjukkan masyarakat yang sejahtera. Anak-anak boleh lihat, mencari pada internet contoh gambar-gambar yang lainnya. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Nah, kalian masih ingat dengan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Nah, sekarang kalian boleh mencari beberapa gambar tentang ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Nah, jika kalian anak laki-laki, maka carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Nah, jika kalian sebagian perempuan, maka carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan perempuan masa pubertas. Kemudian kalian boleh menempelkan gambar pada kotaknya seperti berikut. Nah, di sini gambar anak pada masa kanak-kanak. Silahkan tempelkan. Bapak akan contohkan dua langsung saja, anak laki-laki dan anak perempuannya. Sebagai contoh, nah ini anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian boleh yang menjadi perbedaan dari anak laki-laki dan anak perempuan. Sebagai contoh, jika anak laki-laki, maka masa kanak-kanaknya belum tumbuh rambut halus di ketiak dan juga di alat kelamin, kemudian suara yang belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, kemudian juga belum tumbuh jambang dan juga janggut. Kemudian jika anak perempuan, masanya adalah sama dengan halnya laki-laki, namun ada perbedaannya. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan juga alat kelamin, kemudian suara yang belum melengking, payudara yang belum membesar, serta pinggul yang belum membesar. Nah, ini nanti kalian boleh mencari dari anak laki-laki dan anak perempuan. Silahkan bedakan nanti sebagai anak laki-laki dan anak perempuannya. Kemudian nanti apa yang menjadi ciri dari anak laki-laki dan juga anak perempuan nanti dipisahkan oleh masing-masing. Selanjutnya, gambar anak pada masa pubertas. Sebagai contoh saja, Bapak akan menempelkan yang ini. Nah, gambar pada masa anak pubertas dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Contoh, jika pada masa puber anak laki-laki sudah mengalami mimpi, kemudian perubahan suara, kemudian munculnya rambut di sekitar kemaluan, kemudian contoh yang lainnya menonjol jakun di leher, kemudian dada yang membidang. Nah, itu perubahan-perubahan pada masa pubertas. Kemudian sedangkan pada anak perempuan contohnya mulai tumbuhnya payudara, kemudian mulai tumbuh rambut di sekitar organ kemaluan, selanjutnya mengalami menstruasi. Nah, itu ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan. Tentu nanti bedakan kembali anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ada persamaan antara laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Sebagai contoh, misalkan timbulnya jerawat pada muka. Nah, itu ciri pada masa pubertas, baik anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Nah, kesimpulannya, dari perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas, bahwa kesimpulannya masa kanak-kanak dan masa pubertas terdapat perbedaan secara fisik dan juga dapat dilihat. Misalnya, tubuh anak laki-laki lebih tegap dan juga
tinggi berbeda saat anak-anak. Itu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas pada laki-laki. Nah, silahkan nanti anak-anak boleh menyimpulkan sendiri berdasarkan hasil pengamatan dari masing-masing individu. Selanjutnya kita akan membaca tentang pentingnya kerjasama. Nah, sebagai seseorang yang menginjak usia puber, tentu harus ada yang namanya kerjasama. Nah, kita sekarang akan membaca teks dengan judul pentingnya kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah, karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga, misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, menanam pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak terwujud. Nah, itulah bacaan yang kita baca, dan bacaan tadi yang kita baca merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Ya, tadi judul dari teks tersebut adalah pentingnya kerjasama. Nah, coba kita akan membandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Nah, jadi kita di sini akan mencari informasi melalui teks bacaan dan juga setelah membaca teks bacaan tersebut. Nah, setelah membaca teks judul, dari judul kita bisa melihat yang menjadi inti dari sebuah teks yang akan kita baca dengan judul yang tadi. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kemudian yang kedua, pentingkah kerjasama? Kemudian yang ketiga, contoh kerjasama. Nah, itu dari judulnya. Nah, setelah kita membaca teks, di paragraf yang pertama berbicara tentang kerjasama merupakan interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun sekolah. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, kerjasama ternyata penting karena manusia adalah makhluk sosial. Dan yang ketiga, kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Nah, itulah bacaan yang kita baca setelah membaca judul teksnya, kemudian setelah membaca teks yang kita baca. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel seperti ini. Nah, setelah membaca teks, judul yang kita dapat adalah 1, 2, 3 tentang kerjasama, pentingkah kerjasama, kemudian contoh kerjasama.
Nah, setelah membaca isi teks, yang kita temukan adalah kerjasama interaksi antar teman di lingkungan rumah maupun sekolah. Kemudian kerjasama penting karena manusia adalah makhluk sosial. Dan selanjutnya kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Nah, itulah pembahasan kita tentang bacaan dengan membaca judul teks dan juga membaca isi teksnya. Ya. Nah, nanti silahkan anak-anak bisa membuat tabelnya seperti ini. Namun bisa dibaca terlebih dahulu judul teksnya dengan isi dari teks yang dibaca. Baik, hari ini mungkin pembelajaran 5 kita hari ini. Tadi kita sudah berbicara tentang teks bacaan, teks yang hanya dengan membaca judul, kemudian teks dengan membaca isi teksnya. Kemudian tadi kita melihat gambar, mengamati gambar tentang masyarakat sejahtera, dilanjutkan dengan menempelkan gambar tentang ciri masa pubertas, masa anak laki-laki dan juga anak perempuan. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu untuk kita. Dan tetap semangat kita dalam belajar meskipun dalam masa pandemi seperti ini. Juga tak lupa untuk senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker di luar, kemudian tetap cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.